Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita bertemu lagi. Kalau kemarin kita bertemu dengan Mas Bambang Tri yang saat ini sedang melakukan gugatan ke pengadilan tentang ijazah Bapak Jokowi, Presiden kita, ijazah SMA-nya. Sekarang tentunya saya harus fair, menampilkan juga dari pihak Pak Jokowi. Maksud saya begini, ini Mas Indro Cahyono. Mas Indro Cahyono ini sebetulnya kawan saya sejak mahasiswa. Jadi saya itu dulu pimpinan redaksi koran kampus ITB Alma Mater. Sementara Mas Indro adalah pimpinan koran kampus ITB yang namanya kampus ya. Iya, kampus. Jadi kami sejak lama sudah berteman dan sama-sama dulu berjuang melawan Orde Baru yang dikenal dengan gerakan mahasiswa 7778. Tapi setelah itu kami pun tetap sampai sekarang bersahabat. Padahal saya ini di tahun 2019 adalah mewakili alumni IPB yang pro Prabowo. Iya. Jadi waktu ada di IPSI di itu yang tanda tangan saya mewakili alumni IPB yang pro Prabowo. Sementara lu kan jadi jadi tim pemenangannya Pak Jokowi. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Iya. Jadi memang saya sendiri aktif ya mendukung Jokowi pada waktu itu. Sebenarnya kelompok kita sebenarnya ini menemukan siapa calon presiden yang cocok waktu itu. Iya. Jadi kita mengelis kira-kira dari 100. Jadi shortlist itu 64, di shortlist lagi, jadi tinggal berapa ya? Tinggal 11 lah gitu ya. Iya. Tapi Pak Jokowi ini kuat dulu. Karena apa? Karena figur kayak Pak Jokowi ini dulu yang dicari oleh masyarakat. Berani, merakyat, kontroversial ya dalam pembelaan masyarakat. Dan kalau kita lihat program-program di Solo, kelihatan di sana Pak Jokowi itu pro rakyat. Jadi antitesisnya Prabowo kira-kira gitu. Iya, itu dia. Jadi dan kita bidik dulu Jokowi ini pasti jadi ya. Nah dulu dengan teman-teman itu kita kemudian kumpul lagi di Jogja, kumpul lagi di Bandung pada waktu itu, apa namanya, untuk mendeklarasikan di Gedung Juang Bandung ya, bahwa kami siap mendukung Jokowi. Dan akhirnya muncul setelah itu beberapa relawan secara spontan di mana-mana yang mulai mendukung Jokowi, termasuk baik yang kita bidani maupun enggak ya. Akhirnya menjelang Pilpres 2014 pada waktu itu ada seluruh Indonesia ada banyak sekali. Tapi saya pada waktu itu memimpin sidang ya, kongres pertama kali organ relawan yang sebanyak 350 organ relawan seluruh Indonesia yang punya jaringan yang kuat. Saya memimpin sidang dan kita mendeklarasikan secara resmi mendukung Pak Jokowi dan membentuk organ relawan secara nasional. Organ relawan Nusantara pada waktu itu. Jadi jelas ketika kita memilih Jokowi, dialah ini ya orangnya, tokohnya ya, yang cocok pada waktu itu. Karena perubahan hanya mungkin di Indonesia kalau ada figur yang jelas pada waktu itu. Kedua, kalau soal revolusi sulit, ya kita nggak bisa revolusi. Karena itu yang bisa adalah menunggangi proses konstitusional agar ada perubahan ini ya dengan presiden atau figur yang merakyat. Jadilah pada waktu itu Jokowi gubernur DKI ya, kemudian jadi presiden. Jadi memang pemanasannya dari situ. Dan kita tahu langkah-langkahnya begitu, gubernur dulu nilainya, baru presiden. Cuman kita ini nggak keluar-keluar bahwa pengusungnya kita, tim intinya, rapat di mana kita ya. Tapi kemudian banyak orang yang
berduyun-duyun membawa uangnya masing-masing Iya, iya. mendekati Pak Jokowi. Tapi jadi gubernur ya, pada waktu itu gubernur kita teruskan jadi presiden. Jadi memang dukungan kita kuat ya pada presiden, Iya, iya, iya. sama Presiden Jokowi. Tapi kita juga nggak tahu dokumen administrasinya tentunya kan. Iya, iya, iya. Lulusan UGM, oke cukup lah kan, siapa orang yang berani maju gubernur kemudian mencalonkan presiden ya pasti sudah lengkap Iya, dokumen itu. iya. Karena sudah ada seleksi dari pasti, bawah ya, iya. apalagi wali kota, ya kan? Kita nggak bisa Gubernur, iya, betul. nggak bisa menyalahkan dokumen Jokowi karena Jokowi udah memenuhi persyaratan semua kok. Iya, Ya kan, iya. di KPU maupun sebagai gubernur. Jadi dulu gitulah. Cuman pada waktu itu setelah Jokowi jadi, saya sendiri nggak masuk lah Ya, dalam ya, lingkaran Jokowi waktu Ya, itu. ya, ya, ya. Nggak tahu alasannya apa. Pasti adalah pemisik-pemisik itu ya barangkali. Tapi ikhlas saja kita, kalau buat rezeki kita nggak dapat kok. Iya, iya, iya. Kalau memang rezeki kita juga nggak bisa menolak kan gitu. Betul, betul. Udah pernah pertama kali ditawarin komisaris RRI apa tuh? RRI ya. RRI ya. Raja Wali Nusantara. Terus isunya santer. RRI ini Pak Indro ada yang motong. Mana mau Indro jadi komisaris, gak mau kan ya kan? Tiba-tiba isu itu tergelar. Iya, iya, iya. Terus kapan orang-orang PU dan PDIP datang ke saya, Mas, confirm nih Menteri PU nanti Mas Indro katanya kan di kabinet Jokowi hilang aja tuh. Kabinet tiba-tiba terbentuk, saya pun nggak diundang. Iya, iya, iya. Barangkali nggak ada setoran atau apa ya, kita Iya, nggak tahu ya apa iya. benar apa enggak itu ya. Lagi-lagi kemudian dijadikan komisaris Bulog katanya kan, apa? Iya, iya. Direktur Bulog. Bulog, iya, direktur Bulog dipanggil sendiri sama Jokowi di istana. Akhirnya batal. Yang ditunjuk ya itu tadi, Iya. Buas ya. Budi Bukan. Wasiso. Si Yang cewek itu. Leni Sugian. Ah, ya iya, kan, itu dia. alumni saya itu, IPB, alumni IPB. Rups katanya Pak Indro tanggal 15 Januari Rup. Tapi Leni Sugian itu ditunjuk pada saat tahun baru, malam tahun baru itu ya. Itu saya dengar waktu itu lu juga udah bikin seminar. Oh, udah. Yang undang divisi-divisi seluruh Kadifre. Ya, Kadifre ya. Seluruh Indonesia ya. Tapi terutama Bali, Jawa, dan Sumatera. Iya, iya, iya. Seribuan yang datang. Saya bikin keynote speaker pada waktu itu, dan itu seminar sebenarnya bukan tentang Bulog, tapi kita perlu badan pangan nasional. Dan itu kan profesor dari IPB, Iya, 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 iya. UGM kita undang. Pada waktu itu confirm ini Pak Indro ini Kabulog yang baru. Ya, itu takdir namanya. Iya, bukan Jadi rezeki. kita kerja. Gitu. Itu Terus itu Menteri Pedesaan itu juga. Wah, ada isu itu juga. Ada di telepon, CV harus masuk 6:30 untuk Menteri Pedesaan, ya kan nggak ada buktinya juga. Jadi Iya, 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 iya. memang tidak selalu orang yang mendorong Jokowi itu juga rezekinya ada di Jokowi Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi, Iya, iya, ya. iya. Nah Karena itulah banyak sekali orang yang ini ya. semangat kita itu yakin Pak Jokowi itu perform. Dia adalah lulusan perguruan tinggi, nggak ragu-ragu kita. Ya, ya, ya. Jadi menurut Mas Indro ini gimana kasus sekarang ini yang diangkat oleh Bambang Tri ya, Iya. yang boleh dikatakan menggemparkan lah ya, menggemparkan tentang ijazah palsu dari SMA-nya Pak Jokowi dan mungkin juga dari ijazah palsu di Gajah Mada. Kita nggak tahu yang sebenarnya kan. Oh gitu ya. Oh iya, ini yang yakin Bambang Tri-nya. Iya. Tapi kan rasanya juga dia tidak mungkin kalau tidak begitu aja berani. Karena yang dihadapi ini kan bukan main-main. Iya, iya. Nah, gimana Mas Indro? Karena selama ini Mas Indro kan pendukung kuat Jokowi boleh dikatakan.
Kalau sejauh ini ya memang kita nggak mengecek langsung, tapi kita yakin lah Pak Jokowi jadi gubernur, lolos seleksi ketika cagup, ya kan. Pak Jokowi juga calon presiden, tentu persyaratannya udah dimasukkan KPU, ya kan. Ya itu aja, sebatas itu. Jadi dukungan kita pada Jokowi itu dijamin ya. Checking administrasinya oleh negara, apalagi gitu. Kalau Pak Bambang Tri sekarang ngomong soal jasanya palsu, ini memang kenapa baru sekarang ya diungkit ya? Terus saya tanya, metode investigasi penelitiannya gimana nih? Betul. Pak Itu kan harus Bambang ilmiah Tri. juga Iya. ya kan? Nggak bisa sembarangan dengar orang ngomong. Betul nggak orang itu siapa kan gitu kan? Kalau kita lihat zaman Litsus ya, penelitian khusus zamannya Soeharto ya, terhadap orang, itu ada metodenya, terstruktur. Tetangga minimal 9 orang yang diwawancara, keluarga berapa orang, kedekatan keluarganya jelas. Dan bukan hanya itu, juga catatan di kepolisian ada nggak kriminalitasnya, ya kan? Itu dicek semua. Jadi nggak bisa statement ijazah palsu melalui medsos, nggak bisa. Nah karena itu saya usul kalau memang mau Pak Bambang itu bentuk tim aja deh, tim pencari fakta. Relawan Jokowi diikutkan dong di situ, ya kan? Lalu dari mereka siapa? Timnya Pak Bambang Tri, dari independen mana, ya kan? Perguruan tinggi barangkali, Dikbud. Nah, untuk mengecek itu semua benar nggak? Karena kita sendiri juga nggak tahu ya. Iya, Jokowi ini jasanya palsu benar nggak? Gitu loh. Nah, kalau dari situ bisa dibuktikan palsu, baru itu kita cari bukan solusi ya. Bagaimana penyelesaian secara legalnya, gitu juga puas mengumumkan ke masyarakat, gitu ya. Yang yakin maupun tidak yakin itu bisa dikuatkan ya dengan bukti-bukti yang jelas. Kalau Pak ini kan masih setengah di medsos, ya kan? Dan mungkin juga siapa tahu ya, kali-kali kita melihat buktinya, mungkin katanya juga ya kan? Nah, bukan apa-apa, masalahnya memang pemalsuan ijazah begini itu dulu pernah meledak kan? Memang betul. Pejabat, pilkada, beberapa orang yang kena ijazah palsu, memang terjadi. Nah, tapi kalau presiden memasukkan ijazah belum ada, belum pernah terjadi. Belum ada jurisprudensinya istilahnya. Gimana ngatasinya? Sedangkan Pak Harto aja kalau kita lihat ijazahnya juga cuma SMP kok. Betul. Jadi presiden 35 tahun. Masalah ya kan? Jadi meritokrasi ya kita, standar-standar pendidikan ini juga harus diluruskan juga. Kalau memang presiden SMP cukup dengan pengalaman berapa tahun yang lain, ya bolehlah ya kan? Kenapa harus sarjana? Tukang kacang aja, tukang kacang kartep di luar negeri bisa jadi. Atau di Polandia itu Walenska itu buruh pabrik. Banyak dulu yang begitu. Barangkali mungkin salah standar kita itu presiden harus S1. Barangkali kita aja cukup SMP tapi dengan pengalaman. Tapi kita kembali ke Pak Bambang Tri, ya kan? Yang katanya punya bukti itu ya silakan aja. Toh sudah masuk pengadilan, ya kan? Pengadilan yang akan membuktikan. Katanya juga Jokowi itu menggunakan dokumen saudaranya ya. Begitu ya. Buktikan saudaranya mana, polisi nangkep tuh. Ini yang ngaku-ngaku saudaranya. Jadi lewat polisi inilah saya kira nanti akan selesai diharapkan. Tapi memang ya tim juga harus ada yang tadi saya sebut. Saya lebih cenderung tim yang
ente usulkan itu, karena tim ini independen kan dari macam-macam profesi ya, pihak gitu kan. Karena masalahnya begini juga nih Mas Indro nih, polisi kan sekarang juga orang nggak percaya. Ini kan masalah juga kan. Apalagi kalau polisi juga mau sulit jasanya. Bisa berapa gitu. Iya betul. Yang meriksa dia juga yang malu ijazah, kita nggak tahu juga kan. Wah repot lagi kan. Iya, saya kira memang ya pembuktian tadi perlu ya. Untuk mengakhiri era kepalsuan ya di Indonesia ya. Jangan ada lagi lah yang masuk sarjana hukum, menjadi gubernur, apa namanya dapat S2, S3 kan dipalsukan semua. Ternyata juga nggak pernah datang ke kampus kan, tapi dapat S2, tapi absensinya penuh. Jadi ini diakhiri, misinya ke sana. Dapat gelar doktor gitu ya. Jangan diarahkan ke Pak Jokowi terus. Kalau Pak Jokowi kan selesai, dari fakta dibentuk, ya kan. Kemudian itu dia yang bekerja. Dari BRIN, apalagi BRIN kan ketuanya Bu Megawati itu turun tangan dong ya. Betul. Itu Bang Indra. Profesor doktor ya. Iya. Mbak Mega ya sekarang. Iya. Pasti bisa lah nangani ini kan. Iya, dengan gelar itu. Iya, betul. Jadi ini memang belum selesai, ya kan. Ini cuma hanya ini menjadi isu yang luar biasa karena ya menarik lah ya kan. Kalau sampai betul terbukti presiden memalsukan ijazah SMA-nya, ijazah perguruan tinggi, ini kan skandal besar buat kita ya kan. Tapi saya sendiri juga belum yakin itu, ya kan. Pertama, Bambang Tri ini siapa sih gitu kan? Dari mana sih gitu kan? Dari kayak kemarin saya wawancarai itu dia dari Sragen, bapaknya ibunya dari Blora ya kan. Tapi hebat amat saya pikir gitu. Nah makanya kemarin saya wawancarai dia latar belakangnya apa segala macam gitu. Dan saya kan ingin juga ada cover both side, jadi ada dari pihak yang kedua belah pihak supaya pendengar, penonton, pemirsa podcast kami ini juga bisa menilai sendiri. Jadi kami tidak menentukan wah ini benar itu salah enggak gitu. Ya oke, kira-kira gitu ya Mas Indro ya. Kira-kira apa lagi yang bisa Mas Indro kemukakan sebagai saran untuk penyelesaian ini yang sebetulnya belum jelas, belum pasti ini semua. Jadi gini, memang saya ngomong secara sosiologis ya. Memang di dunia ini ya ada orang-orang yang bekerja ya, untuk mengungkapkan kebenaran. Itu ada. Filsuf-filsuf Yunani itu mau salah mau enggak dia menyusun kerangka teori dan membongkar kebenaran-kebenaran yang ada di alam ini kan. Rahasia spiritual itu dibongkar semua, ada orang-orang yang begitu. Bahkan kalau kita lihat Galileo ya, dari ilmu kan? Malah melawan gereja ya kan, itu berani mati dia, yakin kok bahwa yang mengelilingi matahari itu bumi ya kan, misalnya kan. Ya itu, tapi kan atau sebaliknya ya, serupa juga ya. Tapi itu dipertaruhkan, mau dihukum pancung sampai mau dia, rela dia. Diracun rela dia. Ya ini mungkin barangkali Bambang Tri ini. Kemarin itu saya sebetulnya mewawancarai dia itu karena penasaran masalah ini. Dan dalam pikiran saya apa ada backing, begitu saya mikirnya. Atau memang orang gila ini juga. Iya kan, gila dalam arti keberaniannya. Iya kan. Kira-kira menurut Mas Indro gimana? Ya itu tadi saya berangkat dari situ ya. Memang ada orang-orang yang dilahirkan untuk begitu. Sementara orang-orang lain akan heran tuh. Oh ada orang mau mempertahankan bahwa ayam pelung itu bunyinya itu kayak begini sampai mati lagi. Walaupun ada teori lain, ini bukan ayam pelung pasti kan gitu kan. Ada yang begitu karena hidupnya itu ada namanya
tugas kenabian ya, di orang itu namanya itu. Dia ini udah di luar manusia biasa yang orang lain sebut Tapi gila. bukan gila tapi ya. Bukan, gilanya itu sebenarnya luar biasa. Orang-orang yang punya prinsip moral Sense, ya. extraordinary yang ini ya. Nggak apa-apa orang kayak begitu, dengerin aja. Bahkan sebenarnya perubahan dunia itu muncul dari orang-orang yang Kayak begini. begini. Ya. Ya, ya. Apalagi Pak Jokowi sebenarnya senang kok sama orang ini. Ya, ya, ya. Orang-orang yang berpikir secara out of the box. Ya. Senang dia gitu loh. Nah itulah yang diteruskan dan saya minta sebenarnya itu cobalah dengan bukti-bukti itu administrasi aja. Coba gejala-gejalanya juga dilihat. Orang nafsu itu pasti akan kelihatan ya. Iya. Akan kelihatan secara sosiologis gimana. Kalau diajak ketemu, diajak diskusi ilmiah, lari-lari itu barangkali bukti juga, ya kan? Dicek, benar nggak? Tapi saya lihat Pak Jokowi berani kok di luar negeri, di forum-forum internasional ya, berani dia berdebat. Tapi silahkan dicek dengan metode yang benar. Jadi kenapa Pak Jokowi itu nggak suka ngomong-ngomong yang ilmiah begitu, ya kan? Bukan berarti dia nggak pernah duduk di perguruan tinggi, tapi dia itu praksis. Orang-orang yang ideologinya praksis, nggak mau ngomong teoritis, barangkali di situ kumpulkan. Terus, ya silakanlah yang dicek bacaannya apa, jangan pernah nulis, dulu kan? Atau dia malah nggak mau nulis, tapi pengen mengungkapkan secara lisan, bahasa verbal, sastra lisan, dicek semua gitu. Nah tim tadi penting sehingga benar tidaknya ya kita harus legowo gitu kan. Ya kan legowo. Jadi kesimpulan saya kelihatannya Mas Indro ini tidak a priori juga ya nggak apa-apa maupun terhadap Pak Jokowi sendiri ya. Silakan Pak Jokowi saya harap juga jangan juga makin mengkeret, ya kan? Hadapi. Ya betul. Nggak benar itu. Kalau merasa benar kenapa harus takut? Takut, jangan ajukan ke polisi lah. Cuman sayang supir Pak Jokowi yang pas itu belum ada. Iya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih nih Mas Indro nih ya. Baik, jadi sama-sama. alhamdulillah beginilah Mas Indro, kami tetap berteman dari mahasiswa kita berteman sampai sekarang pun. Ya, saya kira. Meskipun kami berbeda politik ya, berbeda yang kami bela, tapi kami tetap bersahabat. Kita ini kan mendukung orang yang berbeda. Ya. Tapi orang yang berbeda itu sekarang jadi satu. Meskipun kali Iya benar-benar. Untung kita nggak berantem ya, nggak berpisah juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita tetap jadi satu ya kan. Iya. Oke, terima kasih nih Mas Indro nih atas ini kan saya perlu pandangan objektif dari pihak Pak Jokowi gitu ya. Mungkin ada pesan terakhir yang mungkin yang bisa Mas Indro ini kan sebelum kita. Iya, saya kira Jokowi itu dulu harapan saya mencalonkan dia kan sebagai pembaharu segalanya. Iya. Kita lihat nawacitanya itu bagus sekali. Jadi kita harap andai kata ingin membentuk satu masyarakat yang benar, yang berbasis intelek, tolong dihargai ya kan. Ada orang-orang yang ingin mengungkapkan kebenaran dihargai gitu ya. Silakan aja, karena dunia ke depan ini yang disebut 4.0 ya kan, IT, kita nggak bisa sembunyi di mana-mana, nggak bisa nipu kita. Sekarang aja ada siapa kemarin yang bongkar itu, Bjorka itu. Oh Bjorka, iya. Polisi nggak bisa nangkep. Sampai sekarang. Betul. Nanti ada begitu lagi. Mungkin lebih canggih lagi ya. Jangan model-model begitu deh. Memasukkan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba kalah-kalah begitu nanti habis. Nah ini masyarakat terbuka ini yang harus kita dukung. Jadi kita punya kebijakan itu sosialnya
acceptable, selalu diterima secara sosial gitu, nggak menimbulkan penolakan kayak sekarang ini kan, apa pertalite tiba-tiba naik apa kan, ongkos produksinya berapa, bongkar betul. Jadi gitu. masyarakat yang melihat rakyat yang merasakan kenaikan itu bisa maklum, oh iya memang harus naik. Iya, gitu, nanti itu eranya ke sana, itu kita hargai dan Jokowi harus mendukung lah, itu yang itu ya. IKN ya kan, ibu kota negara di sana, bongkar aja, kenapa dipilih sana, kriterianya apa? Kalau enggak ya habis, jadi bulan-bulanan warga Madani ini gitu ya. Oke, itu. Terima kasih banyak Pak Tidot. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan ini bagi masyarakat ya, dan juga masyarakat bisa melihat lebih objektif, ya kan? Tidak pro sini pro sana lalu berantem gitu kan? Tidak perlu harus begitu. Kita selesaikan dengan baik-baik dan kemudian kita serahkan kepada pengadilan untuk menentukannya. Pengadilan. Ya kan? Bisa Jadi begitu pemirsa sekalian, dan terima kasih atas apa namanya istilahnya, Anda mau menonton podcast kami ini, semoga mendapat informasi yang benar ya dan menyejukkan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.